Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, kita hidup di dunia ini atas kehendak Allah, atas izin Allah, dan Allah menciptakan kita untuk menghuni dunia ini juga tentunya ada maksud dan tujuan. Jadi tidak hanya sekedar hidup dan hanya sekedar mengisi dunia ini, insya Allah tidak demikian. Paling tidak kita itu kalau membaca firman Allah yang ada di dalam Al-Quran yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu firman Allah, kata Allah. Dengan firman itu seharusnya kita menjadi paham, menjadi mengerti apa sih tujuan Allah menciptakan kita untuk menghuni dunia ini. Dan ketika kita sudah tahu, maka itu seharusnya kita pegang teguh, kita yakini, kita imani, dan kita usahakan selalu mengingatnya, bukan hanya sekedar menghafal di lisan kita, tapi juga harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ternyata Allah menciptakan kita ini tujuannya adalah agar kita itu beribadah kepada Allah, yang kita artikan ibadah itu adalah sebuah pengabdian, dan pengabdian itu ditujukan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dan juga kalau itu kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, ya yang kita lakukan apapun itu harus mengarah kepada ketaatan kepada Allah sebagai hambanya, dan agar bernilai ibadah, yang ibadah itu kalau benar-benar dilakukan karena Allah, sehingga kita mendapatkan pahala atau amal soleh seperti yang telah dijanjikan oleh Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Maka dari dasar ayat itulah apa yang kita lakukan di dunia ini, kita usahakan bagaimana caranya semuanya itu diniatkan karena Allah, karena mencari ridha Allah.
Karena apa yang kita lakukan itu memang ada dua kemungkinan. Kalau yang kita lakukan itu benar, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yang tertulis di dalam Al-Quran, kemudian juga tertulis di dalam hadis Rasulullah, karena Rasulullah itu utusan Allah, maka insya Allah yang kita lakukan itu menjadi amal soleh, menjadi ibadah yang benar tentunya. Tetapi kalau apa yang kita lakukan itu sebaliknya, yaitu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka itu akan menjadi amal yang salah, yang tidak diridhoi, dan itu menjadi dosa, dan itu akan mendapatkan sebuah hukuman nantinya kalau kita tidak taubat kepada Allah. Artinya kita tidak ada pilihan lain kalau kita ingin hidup kita itu selamat, bahagia, dunia dan akhirat, maka pilihannya hanya mentaati perintah Allah, apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Insya Allah seperti itu. Dan kemudian kita ini dalam menjalankan kehidupan ini kan bermacam-macam masalah atau persoalan. Baik persoalan itu yang kecil ataupun yang besar. Baik itu persoalan yang terdekat, yaitu di dalam keluarga, ataupun persoalan yang di luar, mungkin dengan teman atau di pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi semua persoalan itu harus dijawab dengan benar, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi tidak bisa kita menjawabnya hanya menuruti hawa nafsu kita, ego kita. Tidak seperti itu. Karena banyak masalah atau persoalan yang kadang itu sangat bertentangan atau sangat tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Ditambah lagi setan itu biasanya menggoda lewat hawa nafsu itu, karena setan tahu kalau seseorang atau siapapun melakukan sesuatu, dia hanya mendasarkan atau meniatkan hanya untuk mengikuti hawa nafsu, maka apa yang seseorang itu lakukan itu tidak akan menjadi nilai ibadah dan tidak menjadi amal soleh, dan tentunya sebaliknya akan menjadi amal yang salah atau menjadikan dosa bagi orang itu. Karena memang tujuan setan itu adalah bagaimana manusia itu sesat di jalan Allah dengan berbagai macam cara,
Dan cara menyesatkannya itu kalau di Al-Quran dituliskan yang garis besarnya dia akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, yang artinya setan itu akan menggoda sekuat tenaga, semampunya, atau berbagai macam cara, yang intinya bagaimana manusia itu sesat dari jalan Allah atau dari jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah. Baik itu dari hal yang nampak ataupun yang tidak nampak, dari hal yang mungkin kita itu bisa merasakan dengan jelas ataupun yang samar-samar sehingga kita tidak terasa bahwa kita itu sedang digoda atau disesatkan oleh setan. Na'udzubillah. Dan itu cara-cara setan menggoda manusia dengan cara apapun. Dan intinya setan itu mengajak manusia melakukan sesuatu yang sebaliknya. Kalau Allah menyuruh kita itu ke kanan, maka setan itu menyuruh yang ke kiri. Kalau Allah menyuruh kita itu ke depan, maka setan itu menyuruh kita ke belakang. Kira-kira diumpamakannya seperti itu. Dan kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, umpamanya kalau Allah itu menyuruh kita itu berkata yang baik, dan yang baik itu diantaranya tidak ada unsur mencela, menghina, berkata buruk, ataupun marah, dusta, dan lain sebagainya. Sedang setan itu menyuruh yang sebaliknya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau Allah melarangnya, maka setan menyuruhnya seperti itu. Dan kembali lagi, kalau kita itu diberi oleh Allah masalah di dunia ini, masalah itu ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada yang membahagiakan, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu harus kita sikapi, harus kita hadapi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Karena itu hanya sebagai ujian bagi kita, dan ujian itu bentuknya ya soal-soal itu yang harus kita jawab dengan baik dan benar. Kalau kita bisa menjawab dengan baik dan benar, ya insya Allah itu akan menjadi amal soleh, dan balasannya nanti di akhirat, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan, yang di situ manusia bisa hidup kekal selamanya.
Kira-kira seperti itu. Jadi kemudian kalau kita sudah memahami itu, maka kita harus melakukan atau menyikapi atau menjawab semua soal-soal yang Allah berikan kepada kita, yang ada setiap saat, setiap hari, setiap minggu, bulan, dan lain sebagainya itu ya harus kita jawab dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang harus juga kita ketahui, untuk menjawab soal-soal yang Allah berikan kepada kita itu, tentunya kita juga harus tahu jawaban-jawaban itu atau cara menjawabnya. Dan untuk agar kita tahu itu, tentunya kita tidak bisa menjawab menurut hawa nafsu kita. Jadi jawaban itu harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Dan kemudian juga agar kita tahu jawaban itu yang benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, tentunya kita harus tahu apa-apa yang diinginkan oleh Allah itu. Dan yang diinginkan oleh Allah itu insya Allah ada di dalam Al-Quran, kemudian di dalam hadis Rasulullah. Karena itu panduannya, karena itu petunjuknya, seperti apa yang sudah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, di antaranya firman Allah di dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi kitab itu, kitab Al-Quran, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, petunjuk untuk orang yang takwa. Dan orang yang takwa itu insya Allah di ayat yang lain dikatakan uiddat lil muttaqin, surga itu diberikan untuk orang yang takwa. Jadi kalau kita menginginkan surga ya harus takwa, dan kalau kita itu ingin takwa, petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Dan kalau kita ingin tahu petunjuknya, ya harus kita pelajari, harus kita pahami, kita baca, sehingga kita tahu cara menjawab soal-soal yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan disitulah kita itu juga bisa tahu, entah itu kita ataupun orang lain, ketika melakukan sesuatu dan yang dilakukan itu tidak sesuai umpamanya dengan apa yang Allah berikan petunjuk di dalam Al-Quran, berarti orang itu melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa yang tidak menjadi amal soleh. Entah orang itu tahu atau tidak, paham atau tidak, tapi yang jelas kalau orang itu sudah memahami
Jadi kalau kita itu melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya, berarti kita melakukan sebuah kesalahan ataupun dosa yang tidak menjadikan amal soleh. Dan untuk contoh yang sederhana diantaranya, kalau kita itu umpamanya sebagai seorang suami terhadap istri, sedang istri itu pemberian dari Allah yang mungkin kita mohonkan, kita doakan agar kita mendapat jodoh seorang istri, umpamanya seperti itu. Artinya istri itu juga sebuah nikmat, sebuah rezeki dari Allah. Karena rezeki itu tidak hanya sesuatu yang berupa uang, emas, perak, tidak hanya itu, tapi apa-apa yang ada di sekitar kita itu juga sebenarnya rezeki dari Allah. Entah itu istri, entah itu anak, orang tua, saudara, tetangga, itu adalah nikmat dari Allah, rezeki dari Allah. Pada hakikatnya seperti itu. Dan di ayat Allah yang lain, kita itu diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur atas nikmat atau rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya rasa syukur itu diwujudkan salah satunya ya senang kita diberi rezeki oleh Allah, dan kemudian juga paling tidak kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi harus kita pahami seperti itu. Kalau tadi kita contohkan, kalau kita punya istri, itu adalah rezeki, itu adalah nikmat dari Allah, dan itu titipan dari Allah yang harus kita sikapi dengan baik dan benar. Jadi kalau kita itu menyikapinya keliru, berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah itu, dan Allah sudah memberikan sebuah ancaman bagi orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah itu. Ya umpamanya ketika kita itu berhadapan dengan istri, ya namanya manusia, ada saja mungkin sikapnya yang kurang pas atau keliru. Kemudian kalau kita itu marah ataupun jengkel, berarti kita sedang tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena nikmat Allah itu harus ya disikapi dengan baik, dengan senang. Kok kita bersikap yang sebaliknya, marah atau jengkel, berarti kita itu sebenarnya bisa dikatakan tidak marah kepada istri kita, tidak jengkel kepada istri kita. Berarti kita juga salah kepada Allah, dan itu bisa diartikan kita marah kepada Allah, marah atas rezeki yang diberikannya. Kan seperti kalau diumpamakan lagi, kalau kita diberi uang oleh seseorang,
dan uang itu sesuatu yang menyenangkan dan itu rezeki. Kemudian kalau uang itu kita robek-robek, kita buang umpamanya, itu kan menyakitkan bagi orang yang memberinya. Artinya kita tidak terima kasih kepada orang yang memberinya. Jadi kembali kepada kasus suami dan istri tadi juga demikian. Kita minta mohon kepada Allah diberi jodoh istri, setelah diberi rezeki itu ternyata kita sia-siakan umpamanya dengan memarahinya atau kita menjengkelinya. Nah itu secara nggak langsung kita punya kesalahan yang arahnya yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan kemudian juga kesalahan itu bisa berlipat, bukan hanya dari sisi tidak mensyukuri, tapi juga bisa dari sisi tidak beriman kepada takdir Allah. Padahal orang yang Islam itu kan harusnya beriman kepada Allah, salah satunya beriman kepada takdir Allah. Bukankah apa yang terjadi salah satunya kalau istri kita itu melakukan sesuatu yang mungkin tidak pas umpama, itu kan juga terjadi atas izin Allah. Jadi kalau sudah terjadi atas izin Allah, ya kita harus belajar menerima, belajar ikhlas bahwa semuanya itu terjadi atas izin Allah. Dan kemudian kita juga sudah diajarkan oleh Allah, kalau melihat sesuatu yang mungkin itu keliru atau tidak pas pada orang lain, kita tidak ada tugas ataupun kewajiban untuk marah ataupun jengkel. Tapi adanya adalah kita disuruh oleh Allah memaafkannya dan memohon ampunkan atas kesalahannya. Nah, di situ yang harus kita ketahui, karena disitulah nilai ibadah yang seperti awal saya sampaikan, dan itu juga ibadahnya wujudnya adalah sebuah ujian yang harus kita jawab sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, sehingga itu akan bernilai amal soleh. Sebenarnya seperti itu, dan itu salah satu contoh dari sekian banyak soal yang Allah berikan di dalam kehidupan kita ini sehari-hari. Bukankah di dalam kehidupan kita itu banyak sekali atau ada saja yang membuat kita itu menurut hawa nafsu kita itu membuat marah ataupun jengkel. Ya, yang lain-lain itu bisa saja hubungan kita kepada orang tua umpamanya. Kadang mungkin apa yang dilakukan oleh orang tua itu bisa membuat marah ataupun jengkel. Dengan anak juga seperti itu, bisa membuat marah atau jengkel, dengan tetangga, dengan saudara, bahkan dengan binatang pun bisa membuat marah atau jengkel. Umpamanya ada ayam yang masuk rumah, kemudian berak atau buang kotoran, sehingga itu
umumnya orang itu marah atau jengkel. Padahal itu juga sebuah soal yang Allah berikan kepada kita yang harus kita jawab dengan baik dan benar. Karena juga di antara ayat Allah itu ada ayat yang mengatakan wabasyiris sabirin, beri kabar gembiralah kepada orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu harusnya diberi kabar gembira. Artinya orang yang sabar itu akan mendapat kebaikan dari Allah. Tentunya pahala amal soleh diantaranya seperti itu. Dan sabar itu biasanya menghadapi sesuatu yang bisa menjadikan kita itu marah, sedih, ataupun jengkel. Dan itulah yang mungkin selama ini kita itu tidak menyadari sampai sejauh itu, bahwa apa yang ada di sekitar kita setiap saat, setiap waktunya ada unsur soal ujian dari Allah yang harus kita hadapi dengan benar. Apakah itu dijawab dengan syukur, atau dengan sabar, atau dengan qanaah, atau dengan rendah hati, dan lain sebagainya. Cuman karena mungkin kekhilafan kita atau ketidakpahaman kita, sehingga ketika kita itu menghadapi soal-soal itu cenderung kalau tidak cocok dengan hati kita, kita mungkin marah ataupun jengkel ataupun mencela. Termasuk kalau dicontohkan yang agak tinggi lagi, kalau kita menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita, umpamanya ada orang yang salah dalam bersikap atau beda dalam pemahaman, kita lupa bahwa itu juga ujian. Sehingga ketika kita mendapatkan orang lain beda pemahaman, pemikiran, beda kelompok, cenderung ingin menyalahkan, mencela, atau tidak suka. Padahal itu juga sebenarnya ujian untuk kita, apakah kita itu bisa memaafkan, apakah kita bisa tetap menghormati perbedaan itu, apakah kita itu masih bisa rendah hati, bahwa kita itu tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh merasa lebih pandai, lebih benar, lebih lurus, umpamanya seperti itu. Nah, itu yang harus kita sadari. Dan kalau kita pernah melakukannya seperti itu, dan Allah sudah menyuruh kita untuk segera minta ampun kepada Allah atas kekeliruan, kesalahan kita. Dan itu yang harus kita pahami dalam hidup ini. Kita itu menjawab soal-soal yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak. Makanya kalau kita paham itu, insya Allah kita itu bahagia di dunia, dan nanti insya Allah di akhirat. Bahagia di dunianya ya seperti itu, melihat orang yang bermacam-macam, beragam itu, kalau kita paham itu sebenarnya bisa menjadi suatu nikmat.
nikmat yang Allah berikan kepada kita kalau kita bisa menjawabnya dengan benar, karena akan menjadi amal soleh. Insya Allah seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.